Itulah kenapa pada bulan Suro identik dengan jamasan pusaka. Nah, jamasan pusaka sendiri adalah upacara membersihkan benda-benda pusaka seperti keris, tombak, pedang, dan lain sebagainya yang dianggap mempunyai nilai yang sakral dan spiritual. Jamasan pusaka sendiri bukan hanya sekedar membersihkan benda fisik, tapi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap warisan budaya dan leluhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Jumpa lagi dengan saya di channel Sanggar Puspajati, ngotak dan nyeni. Nguri-nguri budaya literasi, tosan aji, seni, dan tradisi. Apa kabarnya dulur semua? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan diberkahi setiap langkah hidupnya. Amin amin ya robbal alamin. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriyah. Kalau dalam istilah Jawanya dikenal yaitu bulan Suro. Merujuk dari istilahnya Suro, ini telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia, khususnya Jawa, berasal dari Asuro, yaitu bahasa Arab yang berarti ke-10. Maksudnya adalah tanggal ke-10 pada bulan Muharram. Istilah ini kemudian dijadikan sebagai bulan permulaan hitungan dalam kalender Jawa. Penanggalan bulan Suro dalam kalender Jawa bermula dari kebijakan Sultan Agung dari Mataram, ya, yaitu pada tahun 1633 Masehi. Beliaunya ini mengganti kalender Saka, kalender umat Hindu ya pada saat itu, dengan kalender Jawa Islami yang mengikuti sistem Komariah atau peredaran bulan, seperti halnya pada kalender Hijriyah. Kalender Jawa versi Sultan Agung ini dimulai pada 1 Suro tahun Alif 1555 yang bertepatan dengan 1 Muharram 1043 Hijriah. Nah, sejak itu penanggalan Jawa mengadopsi konsep waktu Islam, namun tetap mempertahankan unsur budaya lokalnya. Secara etimologis, Muharram sendiri berarti bulan yang diutamakan atau dimuliakan. Makna bahasa ini memang tidak terlepas dari realitas empirik dan simbolik yang melekat pada bulan itu. Karena Muharram syarat dengan berbagai peristiwa sejarah, baik kenabian maupun kerasulan. Muharram sendiri merupakan momentum sejarah yang syarat akan makna. Disebut demikian karena berbagai peristiwa penting dalam proses sejarah terakumulasi dalam waktu tersebut, ya. Di kalangan umat atau di kalangan masyarakat Jawa sendiri, kata Suro, sebagaimana yang sudah saya singgung di awal, merupakan pelafalan lokal dari Asuro yang telah menjadi bagian dari khazanah budaya Islam Jawa. Istilah ini bukan hanya menunjukkan penanggalan, tetapi juga memiliki muatan spiritual dan budaya yang kuat. Dalam keyakinan masyarakat Jawa, 10 hari pertama, yaitu tanggal 1 sampai 10 Muharram, ya, atau bulan Suro,
dianggap paling keramat. Namun persepsi kesakralan ini lebih dipengaruhi oleh tradisi dan budaya keraton daripada murni dari doktrin keagamaan. Bulan Suro juga dianggap sebagai momen terbaik untuk melakukan introspeksi diri. Hal ini berakar pada nilai spiritualitas Jawa yang memadukan antara sofistik Islam dengan budaya lokal. Oleh karena itu, malam 1 Suro kerap diperingati dengan lagu tirakat, doa bersama, dan kegiatan keagamaan lainnya. Sebagaimana budaya kita sebagai Islam di Jawa ya, setiap akhir tahun, kita selalu membaca doa akhir tahun, terus nanti dilanjutkan pada maghrib, doa awal tahun, dilanjutkan pembacaan surat-surat tertentu, surat Yasin biasanya ya, terus dilanjutkan dengan doa bersama. Seperti itu ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai bulan Suro, itu identik ada salah satu tradisi, yaitu tradisi ritual jamasan pusaka. Nah, sebenarnya banyak sekali ritual-ritual yang biasa dilaksanakan di bulan Suro, khususnya malam 1 Suro ya. Nah, salah satunya biasanya ada topo kungkum ya, atau mandi ya. Nah, mandi di sini merupakan mensucikan badan secara lahir dari berbagai kotoran maupun najis. Sehingga pusaka yang merupakan ageman pribadi juga seyogianya ikut dibersihkan ya. Itulah kenapa pada bulan Suro identik dengan jamasan pusaka. Nah, jamasan pusaka sendiri adalah upacara membersihkan benda-benda pusaka seperti keris, tombak, pedang, dan lain sebagainya yang dianggap mempunyai nilai yang sakral dan spiritual. Jamasan pusaka sendiri bukan hanya sekedar membersihkan benda fisik, tapi juga merupakan bentuk penghormatan terhadap warisan budaya dan leluhur. Bulan Suro kali ini, atau tanggal 1 Suro tahun ini juga terasa benar-benar spesial karena bulan Suro tahun ini jatuh insya Allah malam Jumat Kliwon ya. Nah, bagi masyarakat Jawa sendiri, Jumat Kliwon ini tidak hanya memiliki dimensi spiritual, tetapi mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Hari ini sering dijadikan waktu untuk merenungkan langkah hidup, mencari solusi atas permasalahan, atau memulai hal baru yang didahului dengan niat yang baik. Sementara dalam Islam sendiri, hari Jumat memiliki keutamaan, sehingga hari Jumat itu disebut dengan Sayyidul Ayam, atau penghulu dari segala hari, di mana Muslim disunahkan untuk melaksanakan ibadah lebih khusyuk, seperti membaca surat Al-Kahfi dan memperbanyak doa. Seperti itu ya. Jadi bukan hanya membersihkan badan kita secara fisik, lahir batin kita juga perlu kita bersihkan, perlu kita bertafakur, membacakan doa, harapan agar tahun ke depan kita bisa melaksanakan, bisa melaluinya dengan segala hal yang baik-baik ya. Seperti itu. Bagi masyarakat Jawa yang mengintegrasikan nilai Islam dan tradisi kejawen,
Jumat Kliwon sendiri menjadi momentum dalam memperkuat spiritualitas secara Islami maupun adat. Kombinasi nilai Islam dan budaya lokal ini menciptakan harmoni yang unik ya. Itulah kenapa bulan Suro dalam tradisi Jawa, khususnya Islam Jawa ya, atau Islam Kejawen, itu dianggap sakral. Karena Suro sendiri, sebagaimana telah saya sampaikan di awal, itu merupakan bulan yang paling utama atau yang dimuliakan dari beberapa bulan yang ada ya. Oke, demikian pembahasan saya mengenai bulan Suro. Mudah-mudahan kita bisa memperingati malam 1 Suro nanti dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, dan kita senantiasa berdoa mudah-mudahan tahun-tahun kedepannya kita khususnya dan bangsa ini, bangsa Indonesia pada umumnya, bisa lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya ya. Oke, demikian bahasan kali ini, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bermanfaat bagi dulur-dulur semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sakum tuman.